boleh diminum dulu dok ya, biar lebih bisa menikmati malam ini tuh. Malam bersama Rumah Sakit Islam Surakarta ya, saran dokter RSI Surakarta. Baik, luar biasa. Bagi Anda yang jangan lupa teman-teman, nanti siapkan pertanyaannya. Saya lanjut dulu ke dokter Giri. Gejalanya tadi kan hanya beberapa yang disampaikan dokter ya. Ada yang kayak keputihan juga, keputihan, bau, di bau. Terus, apa ini ciri-ciri apa? Bau dan yang itu yang awal itu biasanya cuma keputihan. Bau. Kalau lebih awal lagi nggak ada gejala apa-apa. Kayaknya poskaitus ya, perdarahan ya, itu setelah sudah berhubungan badan. Ada lagi nggak ini? Ada perdarahan di luar haid. Perdarahan di luar haid. Tuh, kemudian kalau sudah berat pada saat haid pun darahnya banyak, di luar haid juga perdarahan. Lebih lanjut lagi sakit di tempat di mana itu telah menjalar. Bisa di tulang, di paru, batuk dan sebagainya. Kemana menjalarnya? Oke, nah ini biasanya menyerang kepada wanita apakah yang memang sudah usianya dewasa ke atas begitu, atau usia muda itu sudah bisa dapat juga ini penyakit kanker serviks ini? Kalau jelas yang muncul itu ya usia sudah dewasa. Dewasa. Tapi sebelum menopause atau setelah menopause? Ya sekitar itu. Sekitar itu. Ya sekitar. Jadi sekitar menopause itu kan disebut dengan cancer age. Jadi usia-usia kena cancer. Itu baru diketahui gitu ya. Tapi itu memuncaknya. Kalau prosesnya itu malah dikatakan itu sebetulnya itu terjadi mulanya itu ya setelah hubungan seks. Kalau di luar kan lain dengan di sini. Habis itu mungkin sekitar 2-3 tahun tuh mungkin mulai kena. Kalau ini yang virus saja karena yang paling banyak. Mulai kena virus HPV. Virus itu tumbuh lama sekali pertahanannya. Mungkin sampai di atas 10 tahun tuh baru nampak. Bahkan dari prakanker menjadi kanker itu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Lama. Makanya sebetulnya antara prakanker jadi kanker itu ini kesempatan kalau orang itu mau pap smear masih konangan. Nah cuman ya itu. Tidak mau apa karena biaya pap smearnya atau karena apa ini jelas? Sekarang kan di cover oleh BPJS. Nah, kan gratis kalau dia. Sayangnya ada yang tidak ikut BPJS. Nah itu. Terus males. Kadang-kadang alasannya itu tidak masuk akal, takut. Mau pap smear takut. Nah, kok takut ada apa? Nah, takut kalau positif apa itu dan sebagainya. Bisa nggak keturunan, artinya bahwa kecil sudah membawa gen kanker, maksudnya sel kankernya itu sudah ada di dalam tubuh terus berkembang gitu, atau hanya tadi karena kalau untuk serviks kemungkinan itu kecil. Memang ada beberapa kanker tapi jumlahnya sangat sedikit sekali yang mempunyai faktor keturunan kecil sekali. Misalnya retinoblastoma, kanker di mata itu kecil sekali. Kanker-kanker di usus itu anunya frekuensinya kecil sekali. Kalau serviks itu sebagian besar karena faktor lain. Berarti mereka yang mungkin gonta-ganti pasangan, wah ya itu salah satu. Itu sangat beresiko. Beresiko tinggi. Iya, betul beresiko tinggi. Oke. Kalau di luar ya artinya sana kan seks bebas. Itu ya disebutkan orang yang punya seksnya aktif itu disuruh pakai kondom. Nah itu untuk menghindari infeksi HPV. Kalau di Indonesia kan tabu seperti itu. Saya juga sering gonta-ganti pasangan MC gitu. Aman nanti. Iya aman tapi. MC saja. Oke, yang di sini ini teman-teman yang mau bertanya silakan. Yang di rumah juga boleh siapkan juga di 02718575555. Yang di studio 1 silakan. Dengan siapa? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gini dok, saya mau tanya, tadi kan udah dijelaskan mengenai kanker serviks itu menyerang usia yang udah dewasa, bisa dikatakan gitu, atau yang sudah berhubungan seksual secara aktif seperti itu. Kemungkinan ada nggak sih dok kanker serviks itu menyerang di usia-usia seperti kita yang belum melakukan hubungan seksual gitu. Terus yang kedua, apakah pemeriksaan pap smear tadi bisa dilakukan kepada kita? Maksudnya kita yang belum, masih remaja yang belum melakukan hubungan seksual, perlu atau tidak? Deteksi dini gitu ya.
Kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Tidak hanya kita, semua. Semuanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekar ya. Ada 2 pertanyaan ya. Apakah tadi usia-usia yang baru 10 tahun ini ya 10 tahun lebihnya berapa nggak tahu. Iya. Belasan tahun lah dok ya. Iya, Itu juga beresiko ya. Padahal belum berhubungan dan belum dewasa seperti itu. Yang kedua tadi pap smear untuk mereka bagaimana ini? Ya ini saya aja sebetulnya kanker itu macamnya banyak. Kalau kanker pada mulut rahim ada untuk usia muda, mau di bawah 10 tahun, 5 tahun, tapi jenisnya bukan kanker epitelial, tapi dari jaringan mesenchima, jaringan ikat. Itu anak kecil ada, itu namanya sarkoma bothroides. Jadi tumor yang karena besarnya itu kelihatan dari luar seperti dilahirkan. Nah itu umumnya itu. Tapi kalau yang epitelial itu umumnya sudah istilahnya ya 20 tahun ke atas gitu. Nah sekarang apalagi dikaitkan paling dominan kan dikaitkan dengan papillomavirus. Pada itu menularnya kan lewat hubungan seks. Nah itu makanya dikatakan setelah hubungan seks. Kalau yang aktif atau tidak itu bukan yang aktif tadi cuman prevensinya kalau orangnya itu aktif melakukan hubungan seks dengan banyak partner pakai kondom. Itu sebetulnya itu tadi kaitannya. Nah kalau pap smear untuk remaja loh ini kalau biasanya maaf saja ya. Itu kan remaja itu kan biasanya yang didambakan itu kan masih gadis toh. Masih gadis itu kan masih utuh toh himennya. Lah kalau di pap smear gimana? Ya itu dulu saya pernah waktu saya masih dokter muda gitu masih diskusi mau melakukan pemeriksaan pap smear pada di biara itu ternyata tidak ada diterangkan itu tuh justru dibanggakan kalau masih suci kok mau di pap smear padahal itu kan mengenai mulut rahim dia harus menembus himen kan tidak bisa. Tapi kalau orangnya itu mau ya monggo mawon tapi kehendaknya sendiri boleh-boleh saja gitu loh Mbak. Jadi memang sebaiknya ya kalau sudah nikah gitu. Kalau nggak mau nikah gitu, setuju calon suami boleh gitu. Kira-kira apakah nggak tahu boleh nggak tidak suaminya dulu yang pap smear? Gitu ya. Oke. Bisa dimengerti ya. Oke. Mau pap smear juga enggak? Pikir-pikirnya pengen deteksi dini tapi ternyata prosesnya pap smear seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke. Ya, yang lain nanti bisa yang bertanya ya. Oke, dan untuk pemirsa juga silakan nanti disiapkan pertanyaannya. Kembali lagi ke Dokter Giri. Oke, gejala sudah dibahas gitu. Nah, terkait dengan kematian yang tinggi ini akibat keterlambatan, apa karena memang tidak diterapi sama sekali, apa memang tidak bisa diterapi atau bagaimana ini? Itu keterlambatan. Jadi itu sebetulnya kalau masih perkembangan itu dari 0 sampai menjadi kanker yang invasif, itu ada tahapannya. Ada satu batas yaitu yang namanya kalau Bethesda sistem itu namanya SIN, cervical intraepithelial neoplasma. Tapi kalau Pak Madikulo yang menemukan itu dysplasia. Nah, mulai dari dysplasia yang sedang atau ringan itu termasuk kalau itu masih awal bisa cure bagus. Tapi kalau sudah SIN 3 atau dysplasia berat itu meskipun diobati biasanya ya tidak begitu bagus prognosenya. Tapi sekarang sudah banyak sekali pengobatan dengan radioterapi, dengan kemoterapi, gabungan itu banyak. Pada dasarnya yang saya lihat akhir-akhir ini itu kanker mulut rahim prognosnya jauh lebih bagus daripada payudara. Banyak yang sembuh, saya lihat banyak yang sembuh. Kan untuk kontrol itu kan di pap smear. Jadi orang itu kalau sudah kena kanker mulut rahim yang tidak dioperasi, itu kan dikontrol bagaimana hasil pengobatan. Kontrolnya ya pakai pap smear itu kita yang lihat.
itu kita bisa melihat sel-sel kanker yang mengalami degenerasi sampai nekrosis, itu kelihatan sekali. Nah itu bagus. Nah itu makanya ini semua sangat tergantung individu. Jadi dia harus proaktif untuk ikut memeriksakan diri, untuk mencegah pap smear dan sebagainya. Oke, Dokter Giri, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, saran Dokter SIS Surakarta, Anda jangan lupa bisa menelpon di 02718575555. Teman-teman di Studio 1 jangan lupa juga nanti bisa bertanya, kami akan segera kembali. Tetap bersama saran Dokter RSIS atau RSI Surakarta.